pengalaman bikin acara sebesar Galaxy itu benar-benar jadi pembelajaran yang penting buat kita semua. Kedepannya nanti pengalaman sekolah atau akademik aja nggak cukup, karena nggak cuma book smart, tapi kita juga perlu menjadi street smart, yaitu punya pengalaman menghadapi dunia nyata yang lebih kompleks. Dari 2001 fast forward 20 tahun kemudian, saat ini pekerjaan saya adalah sebagai diplomat karir, bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di London, Inggris. Saat ini sebagai sekretaris kedua fungsi penerangan sosial dan budaya. Dan saya sekarang dapat tugas yang berat dari Pak Sudimin dan Bu Rini nih untuk ngobrol pengalaman khususnya bagaimana cara bawa nama Indonesia di Inggris. Dan lebih berat lagi karena judulnya dialog kenegaraan. Saya bukan ahli tata negara, tapi saya coba sebisa mungkin. Mungkin kita bisa mulai dari coba mengenal apa sih itu diplomat. Kali-kali adik-adik teman-teman di sini ada yang familiar dengan profesi yang namanya diplomat. Mungkin ada yang orang tuanya atau om atau tantenya pernah jadi diplomat. Singkatnya, diplomat itu adalah orang yang ditunjuk oleh satu negara untuk melaksanakan diplomasi atau menjalankan hubungan dan perundingan dengan negara lain. Jadi saat ini saya memiliki tugas untuk mewakili Indonesia sebagai negara untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain. Diplomat yang paling senior itu disebutnya duta besar atau dubes. Dubes itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dan mewakili presiden di negara lain. Jadi Dubes itu juga melapor kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dan sementara diplomat yang lainnya adalah staf-stafnya dan dilantik oleh Menteri Luar Negeri. Dan di zaman sekarang, diplomasi dan hubungan luar negeri itu bukan lagi dimiliki oleh negara, tapi kita semua yang berinteraksi dengan teman-teman kita atau orang-orang dari negara lain juga secara tidak langsung melakukan apa yang disebut diplomasi dengan cara membantu membangun opini positif negara lain terhadap Indonesia. Jadi mungkin teman-teman please diingat ya, kalau kita lagi ngobrol sama orang asing atau lagi jalan-jalan ke luar negeri atau lagi interaksi dengan komunitas internasional, kita itu selalu bawa nama baik Indonesia. Jadi please jangan sampai malu-maluin. Contohnya jangan buang sampah sembarangan, kita mesti hargai waktu, tepat waktu, budayakan antri. Jadi mulai dari hal-hal yang simpel aja. Di masa awal kemerdekaan tahun 1945 dulu, diplomat Indonesia itu memiliki tugas yang penting untuk mencari, mengumpulkan pengakuan negara-negara lain bahwa Indonesia ini udah merdeka loh, gitu. Jadi di satu sisi tentara kita mempertahankan tanah air dari pasukan asing, nah sementara diplomatnya gedor-gedor pintu sana sini minta negara lain untuk ngeh untuk tahu kalau Indonesia ini sudah merdeka. Sampai mungkin kalau teman-teman yang lagi ambil kelas sejarah, puncaknya adalah konferensi Meja Bundar tahun 1949 ketika Belanda waktu itu mengakui kemerdekaan Indonesia dan akhirnya Indonesia masuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa ini penting? Karena unsur berdirinya negara itu ada 4, mungkin kalau teman-teman sudah pernah baca. Yang pertama wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintah, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Jadi ibaratnya kalau kita di kelas nih, terus ada anak baru datang, kita kenalan kan supaya bisa berteman. Tapi kalau ternyata anaknya rese, pasti nggak ada yang mau nemenin, siapa yang mau nemenin gitu, orang juga pada males. Jadi di sini pentingnya Indonesia sebagai negara kita menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang lain, jadi supaya kepentingan, supaya nama baik kita juga didukung oleh seluruh dunia. Jadi supaya orang-orang bisa melihat Indonesia dengan positif, jadi kayak oh negaranya beragam tapi damai, orang-orangnya saling menghargai, negaranya juga sudah mulai modern gitu. Peran aktif Indonesia di dunia sendiri itu adalah mandat dari Undang-Undang Dasar 1945. Buat teman-teman yang pernah kebagian tugas baca pembukaan UUD kalau lagi upacara gitu, mungkin pernah baca nih bunyinya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ini adalah tugas besar hubungan luar negeri Indonesia. Mungkin untuk supaya nggak bosan, saya mau share screen dulu. Ada video untuk pengenalan seperti apa sih tugas diplomat kira-kira. Saya izin share screen sebentar ya. Oh ya, sebelum itu saya juga mau menyapa Mbak Danin sebagai moderator. Halo.
Maaf tadi belum sempat ngelihat. Saya share screen ya. Di episode sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai Kemlu, yang adalah rumahnya diplomasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diplomasi itu? Siapa sih sebenarnya diplomat itu? Apa aja sih pekerjaan mereka itu? Diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi itu adalah seni. Seni? Iya, betul. Seni bernegosiasi antar negara yang dapat berlangsung antara dua negara, yaitu secara bilateral, dan dengan banyak negara yaitu secara multilateral. Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Nah, siapa sih yang menjalankan praktik diplomasi ini? Ya, itu diplomat. Ketika teman-teman mendengar kata diplomat, image pertama yang kerap muncul adalah pria dan wanita berpakaian rapi di ruang sidang dan ruang resepsi. Tapi ini hanya sebagian kecil dari tugas diplomat. Jadi, apa sih diplomat itu? Dari bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event kebudayaan, bantu promosi produk Indonesia, sampai evakuasi WNI dari luar negeri, mereka adalah diplomat. Secara umum, diplomat adalah seorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara tersebut, baik di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Diplomat Indonesia memiliki 5 fungsi utama. Pertama, representing atau mewakili. Diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional kita dalam kebijakan luar negeri. Kedua, promoting atau mempromosikan. Diplomat juga bertugas membangun citra positif Indonesia di mata dunia dan mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Ketiga, negotiating atau bernegosiasi. Hal ini berarti diplomat harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapatkan manfaat dari interaksi-interaksi internasional. Keempat, reporting atau melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan juga memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Kelima, protecting atau melindungi. Diplomat juga memastikan kepentingan Indonesia termasuk warga negaranya di luar negeri terjaga dan terjamin. Nah, setelah tahu tugasnya, di mana nih para diplomat bekerja? Seorang diplomat Indonesia adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri atau Kemlu yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Saat ini jumlah total diplomat Indonesia adalah 1.964 orang dengan perbandingan sebanyak 1.234 orang diplomat laki-laki dan 730 orang diplomat perempuan. Para diplomat ditempatkan di Kementerian Luar Negeri dan 132 perwakilan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk memperjuangkan Indonesia. Dari perwakilan kita paling utara dunia di Helsinki, Finlandia hingga paling selatan di Wellington, Selandia Baru.
Dari yang paling dekat di Singapura hingga yang paling jauh di Bogota, Kolombia. Para diplomat ini juga didukung oleh pegawai Kementerian Luar Negeri lain, seperti bendaharawan, yaitu pegawai yang bertugas untuk mengatur administrasi dan keuangan, dan juga Kemlu memiliki pejabat komunikasi yang bertanggung jawab mengatur jalur komunikasi antara Kemlu dengan perwakilan-perwakilannya di luar negeri. Nah, itu dia teman-teman sekalian, sekilas mengenai tugas diplomat. Jadi tidak semuanya hanya di ruang sidang dan di resepsi saja. Tugas diplomat sebenarnya adalah di garis depan Indonesia dengan negara lain. Episode berikutnya, kita akan membahas mengenai tugas perwakilan Indonesia di negara lain dan apa aja sih macam perwakilan kita itu. Jangan lupa. Iya, kira-kira begitu gambaran singkat mengenai apa sih diplomat itu kira-kira yang dikerjakan. Dan saya juga mau kasih satu random fun facts nih. Jadi Menteri Luar Negeri saat ini adalah Ibu Retno Marsudi, adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Dan dalam 8 tahun terakhir lebih banyak perempuan yang bergabung dengan Kemlu menjadi diplomat dibandingkan laki-laki. So, girl power, semoga bisa menjadi semangat ya bagi adik-adik perempuan yang hebat-hebat ini. Dan teman-teman, meskipun menjadi diplomat itu bukan hal yang mudah, tapi juga nantinya setelah menjadi diplomat pun pekerjaannya nggak mudah. Karena banyak hal sih, mungkin saya bisa mulai dari menjadi diplomat itu pertama nggak bisa kaya raya. Bisa hidup cukup dengan layak, tapi bukan yang kaya raya banget gitu. Kita nggak bisa jadi sultan. Kalau mau kaya ya lebih baik bisnis. Tapi menjadi diplomat itu nggak akan pernah kekurangan pengalaman. Jadi macam-macam mulai dari pengalaman tinggal di negara lain, pengalaman berunding atau negosiasi langsung dengan pemerintah asing. Sebelum saya bertugas di London sini, saya juga dulu pernah satu meja perundingan dengan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Inggris waktu itu David Cameron tahun 2015. Ada juga pengalaman yang berat. Saya pernah sidang untuk membebaskan warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi. Atau juga saya pernah mengembalikan artefak bersejarah Indonesia dari Belanda yang dulu sebelumnya diambil di zaman penjajahan. Dan terakhir yang paling terkini mengurus tim badminton All England yang mendadak dipaksa mundur dari Birmingham bulan Maret 2021 lalu, yang sempat lumayan ramai di berita. Dan kalau teman-teman ada yang ingin tahu lebih lanjut apa sih yang dilakukan oleh tim KBRI atau Kemlu, silakan follow Instagramnya @indonesiainlondon dan @kemlu_ri. So, tantangan mewakili Indonesia di luar negeri itu banyak banget. Tapi juga saya yakin kita semua sebenarnya masing-masing mengalami tantangan sendiri-sendiri ya di kehidupan kita masing-masing, dan di masa depannya pasti lebih banyak lagi. Saya yakin yang dialami teman-teman adik-adik sekarang saat ini pasti jauh lebih berat dibandingkan zaman saya sekolah SMP dulu. Dan apalagi sekarang juga proses pembelajarannya ada online, porsi online-nya ya. Jadi sekolah di masa pandemi ini beneran sesuatu yang nggak pernah dialami oleh kami para alumni ini sebelumnya. Tapi jangan berkecil hati, tetap semangat dan selalu bersikap positif, karena saya yakin nanti teman-teman pasti akan lulus, pasti kaya pengalaman, dan pasti lebih kuat. Dalam kaitan ini, mungkin saya juga bisa berbagi values, nilai-nilai yang relevan dan masih saya terapkan, nggak cuma di pekerjaan, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersikap antisipatif, adaptif, dan agile, atau bahasa zaman sekarangnya gercep, gerak cepat. Karena otherwise kita akan jadi irrelevant dan ditinggal zaman. Yang kedua, mari budayakan disiplin waktu dan terus jaga integritas kita. Yang ketiga, berpikir kritis dan berdasarkan fakta dan argumentasi yang kuat. Jadi kritis di sini tuh bukan sekedar mengkritik aja, tapi juga melihat isu sesuatu itu dengan lebih luas. Tidak hanya menurut kita, tapi juga kita coba melihat dari sudut pandang orang lain. Yang keempat,
mari kita biasakan menulis secara sistematis dan terstruktur, dan juga mengemukakan pendapat dengan jelas dan singkat. Jadi kalau di kelas mulai dari bikin catatan di kelas dulu yang rapi, coba biar enak dibaca, atau buat yang suka nulis diary, terusin karena bagus untuk jadi catatan nanti ke depannya. Dan yang kelima, hidup yang berimbang, work-life balance atau study-life balance itu penting untuk selalu menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental kita, dengan antara lain olahraga atau bermain musik, hobi, ikut ekskul. Yang keenam, mari kita selalu open-minded dan up-to-date dengan perkembangan. Jangan terlalu terpaku pada bidang yang kita minati aja. Jadi kayak, misal dulu saya pas SMP susah banget ngerti pelajaran ekonomi itu rasanya, tapi ketika udah dewasa justru ternyata pengetahuan ekonomi itu bermanfaat banget untuk kehidupan sehari-hari. Dan pas pas saya masih SMP dulu, mungkin banyak teman-teman juga yang bertanya, ngapain sih mesti belajar biologi, kan gue maunya jadi pilot, gitu, kayak kok nggak ada nyambung-nyambungnya. Tapi setelah saya dewasa nih jadinya, saya akhirnya sadar kalau apa yang kita pelajari pas SMP, berbagai macam pelajaran itu nantinya akan bermanfaat kok, mau jadi apapun kita nanti. Kalau di kasus saya misalnya pas lagi dulu belajar fisika, itu ternyata sekarang kepake ketika lagi negosiasi instrumen pengendalian perubahan iklim dengan 160 negara. Terus pelajaran matematika, gitu. Bu Rini dulu itu pernah kasih pelajaran tentang probabilitas, tentang kemungkinan. Nah, ini justru lebih sering kepake lagi di pekerjaan saya kalau lagi negosiasi. Geografi apalagi. Jadi, siapa yang nyangka? Nggak banyak yang nyangka. Dan itu tadi ke-6 ya. Terus sekarang ke-7, interpersonal skills perlu dibangun. Skill untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini nantinya akan sangat bermanfaat dalam bridging, membangun jembatan dan making stronger connections, membangun koneksi yang lebih kuat, dan juga untuk networking. Jadi nanti kalau teman-teman udah lulus, terus perluas dan tetap jaga hubungan baik dengan Bapak Ibu guru dan juga sesama alumni, dengan sesama teman-teman di SMP. Pendidikan di SMPPJ ini berkualitas dan gurunya juga oke-oke, jadi itu ngebantu banget. Dulu teman-teman saya di angkatan 8 ini semuanya pada berhasil. Ada yang jadi CEO startup besar, ada yang jadi postdoctoral research fellow di Singapura, ada yang jadi ekonom di Bank Indonesia, ada yang jadi presenter penyiar, ada yang kerjanya di Liechtenstein di Eropa entah di mana, ada yang di San Francisco, ada yang jadi pilot, lawyer, entrepreneur, ada yang ahli gender equality, banyak banget. Dan tentunya kami nggak mungkin mencapai tahap ini kalau bukan karena peran penting guru-guru di SMPPJ yang luar biasa. Jadi mari kita tepuk tangan untuk guru-guru di SMPPJ yang hebat-hebat ini. Dan sedikit info tambahan yang nggak penting juga sih. Jadi kayak dulu waktu SMP saya sempat pacaran dengan teman sekelas saya. Sebenarnya bukan pacaran beneran, cuman kalau lagi istirahat makan siang gitu ya duduknya sama-sama di meja di kantin, terus kadang-kadang suka curi-curi pandang. Cuman sebentar waktu itu, tapi akhirnya 15 tahun kemudian baru ketemu lagi dan dia sekarang jadi istri saya. Namanya Amanda. Jadi adik-adik, anything can happen selama dari masa SMP hingga bertahun-tahun kemudian. Dan di masa depan nanti hidup kita bisa benar-benar beda dengan apa yang kita alami sekarang. Jadi please manfaatkan waktu bersekolah di SMP ini untuk menyerap ilmu dan networking sebanyak mungkin. Kedekatan, persahabatan, dan pertemanan perlu terus dijaga. Study hard, play hard, have fun. Dan teman-teman ini terakhir banget ya, semoga belum pada bosan. Buat saya, membantu membangun Indonesia itu kita bisa lakukan kapanpun, dimanapun. Memang Indonesia bukan negara yang perfect, masih ada kekurangan. Tapi Indonesia adalah rumah kita. Masyarakatnya, orang-orang di sekitar kita adalah keluarga kita. Kalau kita sayang dengan orang-orang terdekat kita, kan kita pasti akan bantu untuk bikin kehidupan lebih baik bagi semua ya kan. Jadi teman-teman adik-adik, jadilah orang-orang yang sukses, yang peduli lingkungan sekitar, yang membawa manfaat bagi banyak orang,
Dan saya yakin teman-teman di sini semuanya adalah pemimpin masa depan Indonesia. Bagi yang udah kelas 9 mau naik ujian ke SMA, semoga lulus dengan nilai yang baik. Buat yang masih kelas 7 dan kelas 8, terus semangat belajar, semua usaha teman-teman akan ada hasilnya nanti di masa depan. Jadi begitu dulu dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dalili atas pengarahannya. Selamat siang teman-teman, saya Danin selaku moderator dari narasumber kita yaitu Kak Dalili. Nah teman-teman, sekarang waktunya sesi tanya jawab nih. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung on mic atau lewat chat Zoom ya. Oh iya Kak, sebelumnya sepertinya teman-teman lagi menyiapkan pertanyaan. Apakah saya boleh bertanya terlebih dahulu? Oh iya, boleh banget, silakan. Saya mau nanya, dari pengalaman-pengalaman Kakak yang paling terkesan itu apa ya Kak? Boleh diceritakan? Wow, ini pertanyaan yang berat karena terkesan pastinya banyak ya yang bikin saya terkesan. Mungkin kalau mau nginget-nginget lagi nih zaman, mungkin pengalaman yang udah lama deh, pengalaman zaman SMP. Dulu zaman saya itu sempat ada kegiatan namanya outbound. Nggak tahu ya sekarang masih ada nggak ya, jadi kita rame-rame nih naik bis, terus waktu itu kalau saya ke daerah Bojong, Bilabong itu jauh banget, ada di dekat Bogor, terus di situ ada jurit malam. Jadi jurit malam itu kan kita jalan di tengah malam, terus habis itu rame-rame, bareng-bareng, terus habis itu suka apa ya, kayak ada yang nakut-nakutin gitu, kayak pura-pura jadi setan. Mungkin untuk saya dulu disitulah ketika akhirnya saya apa ya, bisa berpikiran kalau uh, kita nggak perlu takut dengan kalau kita nggak bisa ngeliat sesuatu, kita nggak perlu takut kalau kita gelap karena kita ada di sini bareng-bareng. Jadi mungkin kalau kita sendiri kita nggak bisa melakukan mungkin kita kalau sendiri takut karena kita belum tentu bisa merasa aman, belum tentu bisa merasa mampu untuk menghadapi hal-hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau rame-rame, kita bareng-bareng, pegang tangan erat, itu kita pasti bisa overcome tantangan atau apapun yang nggak bisa kita lihat. Mungkin itu kalau pengalaman yang paling terkesan bagi saya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ayo nih teman-teman yang lain mana? Kesempatan Mungkin menarik aku loh. boleh nanya. Boleh, silakan. Kak, menurut kakak waktu jadi perjalanan waktu untuk jadi kakak sekarang itu paling susah tuh di bagian mana? Kayak yang paling harus work hard gitu. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Saras. Kalau work hard itu bukan satu poin aja kalau buat saya. Jadi dan saya yakin buat semua orang ya. Jadi work hard itu adalah proses untuk bisa mencapai titik kita di mana sekarang, mau jadi apapun, mau seberapa lama itu selalu work hard-nya adalah proses, nggak cuman satu hal yang kebetulan terus kita usaha di situ habis itu santai-santai, itu nggak sama sekali. Bahkan senior-senior saya pun yang sudah jauh lebih berhasil daripada saya itu juga sampai sekarang masih work hard, masih terus berusaha, masih mencapai target. Dan mungkin kalau kita sering lihat quotes, kata-kata bijak orang-orang terkenal, dan selalu banyak yang bilang jangan mudah menyerah, jangan berpuas diri. Itu ada benernya juga. Jadi kalau kita berpuas diri itu kadang kita selalu kayak oh ya udah deh, udah cukup segini jadi nggak perlu usaha lagi. Itu kalau terlalu cepat berpuas diri kita jadi suka lupa apa tujuan kita
yang lebih besar, apa tujuan berikutnya. Tapi, berpuas diri itu beda dengan bersyukur ya, maksud saya kayak, mmm, kalau kalaupun kita step by step, maju dalam kehidupan itu pastinya merupakan hal yang perlu kita syukuri. Tapi, dengan kita bersyukur, kita juga terdorong untuk, maju lebih lagi, untuk mencapai lebih banyak hal lagi. Mungkin, gitu kalau dari saya, Mas Aras. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Aku ada pertanyaan. Silakan. Kakak kan sekarang udah menjadi gitu. Waktu kakak masih di sekolah, kakak pernah nggak ngebayangin diri kakak gitu, kakak yang sekarang gitu? Udah cita-cita atau tiba-tiba takdir bikin kakak jadi yang sekarang? Wow, itu pertanyaan berat karena, antara iya atau enggak, sebenarnya lebih banyak enggaknya sih. Dulu, cita-cita saya waktu pas masih SMP itu, kalau nggak salah itu pengen jadi ahli biologi, bukan ahli sih, tapi saya suka banget dulu sama pelajaran biologi, jadi kayak ingin jadi ahli hewan atau dokter hewan atau apapun yang berhubungan dengan hewan. Tapi di sisi lain saya juga, ingin kalau, pengalaman saya itu nggak cuma di Indonesia, tapi juga ke negara-negara lain. Jadi di satu sisi untuk yang, urusan terkait dengan negara-negara lain itu, alhamdulillahnya tercapai, tapi untuk hewan atau biologi sekarang ya cuma jadi hobi aja, saya senang kalau misalnya ngeliat hewan atau datang ke kebun binatang gitu kira-kira. Tapi, intinya sebenarnya cita-cita itu kalau, bagi saya ya, mmm, adalah hal yang, penting banget mesti kita pegang terus. Paling nggak kita ingat terus nanti karena seiring waktu kita lulus SMP, masuk SMA, itu biasanya kita disibukkan sama hal-hal lain tuh, dan kadang kalau kita terlalu banyak pikiran, eee, terlalu banyak apa ya, kejadian, dalam hidup, terlalu banyak hobi, itu mungkin bisa nggak fokus, dan ketika nggak fokus, biasanya nanti kita akan bingung sendiri, pusing. Jadi kalau nanti misalnya Mbak Heidi udah ada cita-cita belum sekarang? Kira-kira mau jadi apa nanti? Sudah. Jadi apa? Saya ingin jadi penyanyi dan penulis. Bagus. Ya kalau gitu, banyak banyak latihan menyanyi, banyak banyak baca. Itu penting, baca lirik, baca syair, dan juga sekarang enak ya kalau, kita mau belajar nyanyi tinggal buka YouTube terus cari video singing lessons gitu, banyak. Dan fokus terus di situ, nanti, ke depannya kalau kita terus fokus pasti ada aja jalan. Gitu. Oke, thank you Kak. Terima kasih. Kak, saya mau nanya. Ya, silakan. Oke, boleh diceritakan nggak tidak yang pengalaman kakak waktu saat bantu tim All England yang nggak bisa lanjut tanding? Wah, ini penggemar badminton nih ya, Mas Rio nih. Ya, jadi pengalamannya mulai dari biasanya jadi All England itu kan event tahunan, jadi biasanya KBRI London memang bantu fasilitasi timnas badminton yang datang ke Inggris. Kita biasanya dukung timnas dengan acaranya di Birmingham, jadi itu lumayan jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dari London. Kita ke Birmingham, terus biasanya kita bertemu dengan pemainnya, kasih support, nonton, kita sediakan makanan Indonesia juga. Nah, kali ini All England tahun ini itu lumayan banyak dramanya lah. Kontroversial? Kayak gitu. Nah, jadi ketika tim All England itu nyampe ke Inggris itu sebenarnya masih lockdown. Jadi hanya ada pengecualian dikasih untuk tim-tim nasional yang main di All England. Nah, terus somehow di satu pesawat ketika timnas nyampe di Inggris itu ada satu pemain yang positif. Dan di sini saking ketatnya peraturan, kalau ada orang yang terdeteksi positif, itu orang-orang di sekitarnya akan kena notifikasi untuk wajib karantina. Kalau melanggar wajib karantina itu dendanya besar banget dan juga bisa ada hukuman yang lainnya. Dan karena di sini
test and trace-nya ada aplikasi sendiri di handphone pakai Bluetooth. Jadi ketika ada satu orang terdeteksi positif COVID, masuk di handphone, nah handphone yang terdeteksi dekat-dekat situ semuanya keluar notifikasi. Nah terus setelah keluar notifikasi itu, BWF, Badminton World Federation, secara sepihak langsung minta timnas Indonesia pada mundur. Dan sialnya lagi, timnas Indonesia waktu itu semuanya satu pesawat, jadi mau nggak mau semua timnya juga harus mundur dari pertandingan. KBRI dan Pak Dubes Desra Percaya waktu itu protes besar-besaran sampai kita ada kali 3 hari nggak tidur, telepon sana-sini, kontak ke BWF, minta ke Kemlu Inggris, minta ke Kementerian Kesehatan Inggris untuk please do something mengenai ini, untuk cari workaround-nya gimana bisa agar pemain kita tetap main. Karena nggak fair rasanya kalau ada satu orang yang positif, sementara kita timnas yang lain-lainnya itu udah dites PCR juga 2 kali, di sini nggak ada yang positif, semuanya negatif. Tapi kenapa masih dipaksa mundur untuk main? Dan mungkin ini tipikalnya negara-negara maju ya, jadi masing-masing instansi itu nggak saling ngobrol satu sama lain. Jadi ketika BWF ngambil keputusan ini, si pemerintah Inggrisnya nggak bisa ngapa-ngapain karena dianggapnya BWF itu swasta, udah bergerak sendiri aja. Jadi terpaksa akhirnya timnas kita dipaksa karantina hotel 10 hari. Tapi kalau buat kami, buat KBRI, kita ngerasanya kalau memang timnas ini nggak bisa main, kenapa mesti dipaksa tinggal situ 10 hari, buang-buang energi, dan pastinya sedih kan, kebayang nggak sih kalau karantina di negara lain yang kita nggak familiar, cuman di satu kamar doang dikurung selama 10 hari, itu rasanya pasti nyesek banget. Jadi akhirnya kami waktu itu bela-belain deh, ngepaksain untuk pulangin anggota timnas. Waktu itu saya ke Birmingham, akhirnya kita bawa tes kit PCR sendiri, karena salah satu syarat untuk masuk Indonesia di bandara kan kita perlu PCR test kit pas sudah sampai di Soekarno-Hatta. Udah kita bawa test kit, gedor-gedor pintu hotel, terus sempat ada drama juga karena hotelnya di sterilin, ada banyak petugas keamanan, kita nggak bisa ngasih barang ke dalam dan mereka nggak bisa keluar, jadi kayak mesti diam-diam telepon sana sini, terus kayak mendadak pas lagi pemainnya turun, waktu itu ada Pak Enghian, terus ada Gracia Poli juga, terus itu langsung kita kasih tes PCR-nya, tolong please dites sendiri, nanti hasilnya dikirim kita langsung lari bawa ke lab untuk cari hasilnya. Terus kita juga bukan diam-diam sih, tapi secara diskret, low-key, antar makanan, antar masakan, antar bahan-bahan kebutuhan pokok, sambil di selain nyiapin bis, nyiapin kendaraan, nyiapin izin semuanya untuk bisa ngelewatin titik-titik perjalanan dari Birmingham ke Bandara Heathrow dengan aman dan nggak di-stop. Karena kekhawatiran kita adalah kalau tim ini ketika lagi jalan pulang itu nggak dikawal, bisa jadi kalau dia di-stop oleh polisi di tengah-tengah jalan, itu kan implikasinya besar karena masih belum selesai masa karantina nih. Dan akhirnya karena dikawal, kita benar-benar timnya solid, di hari ke-5 bisa akhirnya schedule flight, kita bawa timnasnya pulang, nah terus sampai ke Heathrow bandara di London, habis itu pulang dengan selamat. Dan sepanjang proses itu banyak banget kesimpang siuran berita, baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi ada yang bilang kalau ini adalah konspirasi, ada juga yang bilang kalau ini adalah upaya dari tim X untuk menjegal tim Indonesia karena tim Indonesia kuat. Gitu. Padahal sebenarnya nggak, masalahnya memang benar-benar simpel sih, karena naas aja, karena sial aja tuh di pesawat ada yang positif COVID. Dan tapi untuk membuat supaya kasus ini itu nggak gaduh banget di dalam negeri, kami juga preemptif melakukan press conference duta besar, ada 2 kali at least, dan waktu itu juga dalam waktu 5 hari Pak Dubes berkali-kali ikut talk show, wawancara dengan media sana sini, dan HP saya waktu itu nggak pernah lepas dari ngejawabin wartawan untuk meluruskan situasi. Dan tapi emang disinilah pentingnya sense of crisis ya. Jadi ketika
ada kejadian yang rumit, itu kita nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan dengan business as usual, dengan cara-cara yang biasa. Kita perlu lihat apa sih sebenarnya yang perlu diprioritaskan pada saat itu. Dan alhamdulillahnya hard work tadi pays off, dan teman-teman timnas meskipun pulang nggak bisa bawa piala, tapi mereka nggak bisa diminimalisir kekecewaannya karena bisa pulang lebih cepat, dan akhirnya juga bisa latihan lebih lama untuk persiapan Olimpiade sama persiapan itu ada agenda apa lagi ya untuk persiapan yang lain-lain. Jadi dan juga narasi media massa di Indonesia positif menyambut kepulangan dari tim badminton tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, Mas Rio. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Kak, Halo. Pas kuliah kakak ngambil jurusan apa? Atau jurusan yang bagus untuk kalau mau kerja di kedubes? Terima kasih Mbak Tabina. Saya waktu kuliah S1 dulu mengambil jurusan ilmu politik. Terus lanjut S2 ngambil jurusan public policy, kebijakan publik. Nah, kalau Mbak Tabina minat untuk menjadi diplomat, sekarang jurusan yang sangat erat kaitannya dengan diplomasi itu selain hubungan internasional, juga ada jurusan ekonomi, ilmu ekonomi atau studi pembangunan. Dan ada juga ilmu komunikasi, itu juga kepake. Atau kalau lebih spesifik lagi, kekhususannya itu bisa coba jurusan ilmu hukum. Mungkin menarik. Menarik untuk belajar hukum, tapi kali ini konteksnya hukum internasional, karena itu akan kepake banget di Kemlu. Dan kalau Mbak Tabina minat untuk melihat seperti apa sih pendaftaran masuk Kemlu, itu bisa ngeliat YouTube-nya Kemlu, namanya MOFA Indonesia, atau buka websitenya di e-cpns.kemlu.go.id. Di situ ada segala macam persyaratan, bagaimana caranya untuk masuk Kementerian Luar Negeri, bagaimana caranya untuk menjadi diplomat, jurusannya apa aja, dan bisa dimulai dari situ. Dan ini saya apresiasi banget nih, hebat banget Mbak Tabina, dari kelas 7 sekarang udah jelas ke depannya mau jadi apa, dan udah bisa mulai persiapannya dari sekarang. Jadi semoga semangat dan semoga lancar-lancar. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya Indonesia lagi kayak ada masalah atau pertentangan dengan negara lain, itu nanti diplomat Indonesia akan turun tangan atau bagaimana, Kak? Betul, persis, Mbak Gita, benar banget. Jadi fungsi di zaman dulu, fungsi diplomat itu lebih kayak mediator. Kita nyari perdamaian dulu, kita nyari ngobrol dulu sebelum akhirnya pecah perang. Di zaman sekarang kan perang sebenarnya udah jarang banget ya. Tapi ketika ada dispute, ketika ada perselisihan antar kedua pemerintah atau isu-isu yang sensitif, itu diplomatnya duluan yang mesti maju. Kita biasanya yang dilakukan itu adalah memulai dialog. Kita ngajak ngobrol counterpart kita dari negara lain, kita sama-sama telisik, kita cari tahu masalahnya apa sih yang bikin suatu isu itu jadi heboh. Nah, setelah itu setelah ketemu apa inti masalahnya, kita berdua atau beberapa negara sama-sama cari solusi ke depannya bagaimana. Dan banyak contohnya, mungkin kalau misalnya minat untuk baca-baca lebih lanjut, bisa Mbak Gita kalau mau baca nih ya, buku judulnya Diplomacy dari Henry Kissinger. Itu kayak lumayan berat sih kalau baca buku pastinya ya, tapi kalau googling atau dari YouTube aja pasti banyak deh yang bikin summary-nya bagaimana di situ.
bagaimana di situ peran diplomat dilakukan sebelum pecah konflik yang lebih besar. Dan mungkin sekarang kalau apa ya kalau mau lihat in action-nya gimana, yang terakhir paling yang lumayan agak pelik itu perubahan iklim. Kalau pernah dengar UNFCCC COP26, jadi United Nations Framework Conference on Climate Change. Jadi itu kita semua sekarang kan nyadar ya kalau dunia itu iklimnya perubahan iklim tuh udah suatu hal yang susah banget dihindarkan. Dunia udah semakin panas, terus makin polluted, makin nggak baik untuk kehidupan ke depannya. Nah, negara-negara lain itu pemahamannya belum tentu sama dengan apa yang kita pahami. Ada yang menganggap bahwa polusi ini disebabkan karena industri ini, banyak pabrik. Ada juga yang beranggapan kalau ya memang ini udah siklus bumi aja, bumi memang pasti semakin panas selama tiap berapa juta tahun gitu. Tapi yang kita pahami adalah ini semua ada faktor manusia di situ. Jadi memang manusia yang bikin bumi makin panas. Nah, untuk menyatukan pemahaman negara-negara lain, kalau memang kita lagi ada bahaya loh di sini, kita harus melakukan sesuatu, itu butuh effort yang gede-gedean. Nah, disitulah pentingnya peran diplomat dalam sidang. Jadi kita approach satu-satu. Misalnya kita ada tujuan untuk menahan kenaikan suhu bumi supaya nggak nyampe lebih dari 1,5 derajat Celcius sampai tahun 2030 gitu. Itu benar-benar kita approach satu-satu melihat komitmennya seperti apa. Kita juga minta kalau misalnya Indonesia kita punya hutan yang banyak banget. Kita bisa jadi semacam paru-paru dunia gitu. Nah, untuk ngejaga hutan itu dibutuhkan resource yang banyak. Jadi kita minta komitmen negara-negara maju untuk please bantu Indonesia untuk kita bisa ngejaga bumi sama-sama, karena meskipun kita punya banyak hutan, kita punya banyak resources, tapi yang bikin dunia ini makin panas kan juga negara-negara yang maju yang udah banyak pabrik. Kira-kira gitu singkatnya, Mbak Gita. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, silakan. Bagaimana fungsi diplomat saat ada warga negara Indonesia terjebak di tempat perang di luar negeri gitu? Misalnya di Afghanistan atau di Ukraina, Donbass. Terima kasih Mas Amadio pertanyaannya. Seluruh warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan sudah dievakuasi karena lagi pecah rusuh Taliban ya. Kemarin minggu lalu udah dievakuasi, udah balik lagi ke Indonesia. Memang perlindungan buat WNI itu adalah salah satu prioritasnya diplomasi Indonesia saat ini. Dan untuk kita bisa menyelamatkan WNI dari Afghanistan untuk balik ke Indonesia aja itu bukan hal yang mudah. Jadi kayak sekarang kalau Mas Amadia mungkin lihat di berita-berita, Afghanistan itu di bandaranya di Kabul dijagain sama milisi Taliban, dikepung sama milisi Taliban, tapi di situ juga ada tentara-tentara Amerika yang jaga. Jadi simply untuk dapetin izin supaya ada pesawat dan supaya warga negara Indonesia bisa naik pesawat aja itu sulitnya setengah mati. Jadi kayak benar-benar sampai level Menteri Luar Negeri itu yang turun untuk negoin perizinan semuanya sampai akhirnya diplomat yang di level staff kita juga semuanya mulai dari merencanakan sampai menyelesaikan misi penyelamatannya itu diperhatiin satu-satu. Dan evakuasi WNI dari Afghanistan itu bukan yang pertama ya. Kita dulu juga pernah melakukan evakuasi WNI dari Wuhan ketika pandemi COVID awal-awal muncul. Terus kita juga pernah melakukan evakuasi dari Yaman, dari Sanaa 5 tahun sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Ya, makasih, Kak. Kak, saya mau nanya. Ya, silakan.
menurut kakak, pengalaman apa yang pernah bikin kakak malu atau sedih? Malu atau sedih? Aduh, apa ya? Pasti banyak sih. Mmm, 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 gimana ya? Saya juga bingung sih, tapi beneran banyak sih malu. Kayak saya misalnya pernah, bukan pernah sih, berkali-kali waktu itu kalau lagi di kelas nih ya, ditanyain sama guru, biasanya mungkin waktu itu, dulu waktu, saya masih SMP, kan kita, eee, tempat duduk itu nggak cuman, set di mana. Jadi kalau kalau dulu zaman saya, misalnya ada hari tertentu saya itu duduknya paling belakang, nah itu enak tuh paling belakang bisa agak santai, tapi kadang-kadang dirotasi terus dapat paling depan. Nah, kalau lagi apes dapat paling depan, itu suka ditunjuk ditunjuk gitu loh kalau misalnya dulu pelajaran, matematik itu misalnya lagi ngebahas tentang, ngebahas fraction apa namanya, hitung-hitungan, terus mendadak saya ditunjuk, "Coba kamu jawab ini, jawabannya apa?" Nggak bisa jawab, nah itu kan kayak lumayan malu ya. Antara lain sih gitu yang kecil-kecil ya. Nah, tapi kalau yang besar-besar sih, kayaknya banyak pengalaman, ini deh mungkin kalau yang sedih sih, kalau pengalaman sedih adalah saya kan waktu itu pernah, pernah, negosiasiin ikut sidang untuk, membebaskan untuk mencoba membebaskan WNI yang kena ancaman hukuman mati di Arab Saudi dan, WNI yang terkena ancaman hukuman mati itu kasusnya macam-macam. Kalau misalnya di Indonesia, hukuman mati itu cuma diterapkan untuk kejahatan yang paling berat, misalnya, menghilangkan nyawa orang lain atau kasus, narkoba. Nah, kalau di negara lain ada yang simply karena misalnya dia nyimpen barang-barang yang sebenarnya itu barang-barang pribadi, tapi dianggap sama orang lain sebagai barang-barang sihir. Nah, kalau dikenakan apa namanya, hukum sihir itu bisa dianggap bisa eligible untuk hukuman mati. Jadi, ikut sidang-sidang gitu benar-benar sedih sih buat saya karena, eee, saya ngelihat sendiri banyak orang-orang kita yang polos sebenarnya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti peraturan, nggak ngerti kalau hal-hal yang dia lakukan itu bisa terjerat hukum, tapi akhirnya juga, kena hukum dan prosesnya susah. Ada beberapa kali saya ikut sidang, mmm, kan untuk kalau kita mau berargumen untuk mau, minta minta apa ya, misalnya kayak keringanan ke pihak lawan, kita mesti tahu dengar ceritanya dulu dong dari orang kitanya. Nah, itu bahkan ada juga orang Indonesia nih dari, daerah daerah tertentu yang dia bahkan nggak bisa bahasa Indonesia, dia cuma bisa bahasa daerahnya sendiri. Jadi itu juga challenging, menantang banget untuk kita bisa tahu sebenarnya kasusnya seperti apa sih, gitu. Nah, kalau udah menyangkut masalah hajat hidup orang lain, menyangkut kesehatan, atau menyangkut nyawa, itu benar-benar, pengalaman yang sedih banget. Buat saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Kak, saya mau nanya, apa suka dan duka menjadi seorang diplomat? Wih, berat nih. Makasih, Mas Leon. Sukanya banyak pengalaman, banyak hal-hal baru, tiap hari kita kerja itu nggak ada rutin-rutinnya, jadi kalau mungkin banyak pekerjaan yang, sifatnya paperwork, administratif, kita tiap hari ngelakuin hal yang sama, cuman dengan klien yang beda atau orang yang beda. Tapi kalau di sini benar-benar pekerjaannya beda-beda banget. Eee, Bisa aja hari ini saya, ngurusin penyelamatan orang yang, kena kasus perdagangan orang, apa, human trafficking, terus besok saya bisa aja ngurusin, media, wawancara dengan wartawan, atau besok lusanya saya bisa aja mendadak negosiasi, perjanjian internasional. Beda-beda banget, banyak pengalaman banget, banyak, hal yang bisa dipelajari. Nah, dukanya adalah lebih ke, diplomat tuh menuntut kita untuk siap ditugaskan ke manapun. Bisa pindah-pindah kerjaan, kita juga kadang, apa ya, ngerasa nggak siap untuk dipindahkan ke negara-negara yang belum tentu kita cocok. Tapi ya emang itulah, nature dari pekerjaannya. Mungkin seperti militer gitu, kalau, orang-orang di TNI atau Polri,
nggak bisa milih mau tugasnya di mana, pokoknya dari instruksi dari atasan apa ditugasin di daerah tertentu kita harus siap-siap aja. Dan begitu pun juga dengan menjadi diplomat. Mungkin gitu Mas Leon. Terima kasih pertanyaannya. Kak, saya mau tanya Kak. Ya silakan Mas Leon. Jadi pertanyaan saya tuh gini Pak. Ini kan kakak kan sempat ke luar negeri ya, mau menjadi diplomat. Nah, di luar negeri itu kakak pernah nggak sih ngerasa kayak di apa ya, kayak dijauhin orang-orang karena ini dia dari luar gitu, pernah nggak? Sama saya mau tanya tuh gaya hidupnya mulai dari kebiasaan apa aja yang berubah ketika tinggal di Indonesia gitu. Terima kasih Mas Bagas. Benar. Ini pertanyaan, ini jawabannya sebenarnya agak sulit, tapi ya benar, maksudnya ada beberapa negara ya yang kultur xenofobia atau kultur rasisme itu masih kuat. Kadang orang Indonesia kita dilihat sebagai orang kulit berwarna dan mungkin kita dianggap sebagai kurang ini itu. Ada juga negara-negara kaya yang ngelihat, oh orang Indonesia ini pasti pembantu nih gitu. Memang nggak semua orang-orang di berbagai negara itu bisa berpikirannya terbuka. Dan nggak ada negara yang sempurna. Jadi Indonesia mungkin banyak kekurangan, negara lain pun juga pasti banyak kekurangannya. Dan sebenarnya apa ya, kalau mungkin teman-teman suka ngelihat film-film sekarang, cara terbaik untuk menghadapi racism atau xenofobia kayak gitu ya dengan kita mesti menunjukkan diri kalau kita orang yang beradab, kita orang yang berilmu, kita orang yang pintar. Jadi nggak gampang direndahkan oleh orang-orang lain. Mungkin itu yang pertama. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, tunggu tadi saya agak lupa pertanyaannya apa yang kedua, Mas Bagas? Kebiasaan gaya hidup yang berubah dari Indonesia. Yang pertama, tepat waktu. Berasa banget di Indonesia kan kita sering jam karet ya. sering ngaret, kadang misal kita mau janji ketemu sama orang jam 12 gitu, tapi ternyata karena macet lah atau karena apa kita jadi akhirnya baru bisa ketemu 12:04. Dan hal-hal kayak gitu yang hal-hal ngaret itu yang di negara-negara maju itu nggak bisa ditolerir gitu. Karena buat orang-orang di negara-negara yang udah maju, waktu itu sangat berharga. Karena kalau berharganya itu kayak gini, kalau misalnya ada 15 menit waktu, kita mesti nungguin orang lain buat ketemu, itu 15 menit itu bisa dipakai untuk melakukan macam-macam. Dan apalagi di negara-negara yang mungkin nggak ada macet ya, jadi 15 menit itu bisa aja jalan dari Bintaro ke Pondok Indah gitu, nyampe. Jadi itu tuh yang paling berasa waktu buat saya, waktu sama disiplin kebersihan. Di kebersihan itu hal yang apa ya, hal yang penting banget. Bukan cuma ngebuang sampah sembarangan ya, tapi kebersihan itu juga misalnya makanan gitu. Kalau jualan makanan mesti ada standar tertentu, bahan makanannya nggak boleh busuk, terus gerobaknya mesti dibersihin terus setiap hari. Jadi membantu ngurangin penyakit yang nyebar. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Bagas. Ya, terima kasih untuk jawabannya Kak. Kak, saya mau nanya Kak. Silakan. Kakak pernah ngurusin kasus yang harus ekstradisi nggak Kak? Wow, berat nih. Hebat banget. Mas Alarik udah pernah lihat kasus, udah pernah dengar mengenai ekstradisi kan sebelumnya? Jadi saya sih pernah. Ya. Oke. Nah, ekstradisi itu bukan di unit saya, tapi memang saya pernah terlibat sedikit. Tapi kali ini ekstradisinya bukan dari orang Indonesia balik ke Indonesia, orang Indonesia di luar negeri balik ke Indonesia, tapi ada satu anggota, jadi buron gitu, dia anggota mafia.
anggota mafia dari suatu negara di Eropa lah, negara yang emang terkenal akan mafianya. Dicari-cari kemana-mana susah, terus akhirnya ketemu di Bali, dia lagi nyamar. Ya udah, itu cuman intinya ekstradisi itu adalah ketika negara di tempat si buron ini ditemukan itu menyetujui untuk bisa ngemulangin buronnya ke negara asalnya. Lebih banyak paperwork-nya kalau ekstradisi itu bukan hal yang kayak kita nonton film James Bond seru banyak hal larinya gitu, enggak juga. Karena porsi investigasinya lebih banyak di kepolisian. Jadi kita kalau di Kemlu mostly paperworks, memang butuh waktu dan butuh ketelitian karena perjanjian-perjanjian gitu harus dibaca fine prints-nya detail banget supaya kita nggak miss sesuatu. Itu tahun berapa dulu ya, 2015 apa. Ada kita akhirnya ngepulangin pentolan mafia yang bersembunyi di Bali. Mungkin gitu Mas Ari. Thank you. Makasih Kak. Ayo teman-teman, silakan bertanya lagi ya. Waktunya masih ada kok. Saya. Silakan. Bapak pernah ada case tentang deportasi gak Pak? Maaf ya. Deportasi. Deportasi itu banyak case-nya, tapi sejujurnya itu deportasi bukan porsinya diplomat, bukan porsi Kementerian Luar Negeri, lebih ke porsinya imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi deportasi biasanya dilakukan kalau ada orang asing di sini yang misalnya lagi berkunjung atau lagi tinggal, tapi dia melakukan pelanggaran hukum, misalnya nggak pakai masker di tempat umum. Itu berapa kali selama setahun terakhir itu saya lihat banyak beritanya ya, warga negara asing dideportasi karena nggak pakai masker karena melanggar peraturan PPKM. Ada juga yang dideportasi karena seharusnya misalnya dia cuma visanya berlaku 1 bulan untuk di Indonesia, tapi dia ternyata lebih dari 1 bulan. Dia nggak cuma berlibur, tapi cari kerja di sini. Hal melanggar hukum seperti itu yang bikin orang asing deportasi. Tapi itu bukan porsi saya, jadi saya nggak terlibat langsung untuk mengurus. Terima kasih, Mas. Satu lagi, kalau misalnya ada kayak case kalau ada orang Indonesia yang diculik di luar negeri, Bapak bantu nggak? Iya, benar. Baru-baru ini, beneran baru-baru ini. Jadi 3 hari lalu itu KBRI London kita memulangkan satu kasus WNI yang terindikasi jadi korban TPPO namanya, tindak pidana perdagangan orang, semacam diculik gitu. Jadi kayak dia ada di misalnya ada di Inggris, di Surrey waktu itu, tapi nggak diberikan hak-haknya, employer-nya ngekang, dokumen-dokumen diambil semua, disita, dan terus habis itu nggak bisa pulang, uangnya juga habis semua. Kita akhirnya kita selamatin, kita datengin, dan kita juga liaise dengan otoritas berwajib di sini di Inggris. Kita deketin kepolisian, terus kita kerjasama juga sama LSM, kayak apa ya, lembaga swadaya masyarakat yang melindungi yang tugasnya melindungi orang, dan juga afiliasi sama gereja lumayan dekat. Jadi kita selamatin, kita cari ada foster family yang mau bisa bantu merumahi sementara, kita provide kebutuhan-kebutuhannya, dan yang paling penting itu perizinan untuk pulang. Itu juga susah tuh, karena dokumennya banyak untuk seorang asing mesti pulang dari negara lain balik ke Indonesia. Paspor dibikinkan surat perjalanan sementara, terus kita make sure semua persyaratannya lengkap supaya bisa tiba di Indonesia, nggak lagi kena tipu pihak-pihak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Kalau mungkin Mas Evan minat untuk melihat lebih lanjut, ada Instagramnya Duta Besar RI London @desrapercaya. Di situ ada video tentang Ibu Naria Karsidi, korban tindak pidana perdagangan orang yang akhirnya dipulangkan tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Ayo teman-teman bertanya.
Kak, saya mau bertanya, Ya, silakan. apa saja yang perlu disiapkan agar bisa diterima kerja kayak kakak? Oke. Makasih Mbak Karisa pertanyaannya. Eh, Kalau yang perlu disiapkan secara administratif, secara dokumen-dokumen gitu ya, itu bisa dilihat di website Kemlu. Ada beberapa. Yang pertama sih tentunya kuliah dulu, lulus kuliah sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. Dan tapi kalau untuk persiapan lainnya yang bisa dilakukan dari sekarang itu untuk pengembangan diri sih kalau buat saya. Banyak baca, banyak nulis, berpikir sistematis, dan pengetahuan yang luas itu penting. Misalnya pengetahuan luas itu bukan cuman apa namanya kita tahu banyak hal atau kita pintar di akademik, nah juga, tapi kita up to date dengan situasi terkini. Kayak banyak-banyak baca banyak-banyak baca berita, banyak-banyak lihat perkembangan di sekitar kita seperti apa. Mungkin itu kalau skill yang buat saya penting ya yang tadi saya udah outline juga pas di bagian awal. Terima kasih Mbak Karisa. Oke Kak, terima kasih. Nah, teman-teman, waktu sesi tanya bertanya kita sudah habis. Saya persilakan kepada Kak Sugimin untuk menceritakan kesan pesan saat dulu Pak Sugimin mengajar Kak Dalili waktu masih di SMP. Wah, ini berat ini, Danin. Oke, terima kasih Danin. Ya, terima kasih Mas Dalili ya, dan Mbak Manda. Ya, sudah jadi satu. Ya, tadi diceritakan Kak Dalili ya bahwa salah satu pengalaman yang mengesan kalau di SMP adalah salah satunya adalah outbound. Jadi zamannya Kak Dalili memang outbound itu kita buat di Lampung, itu nginep di sana, lalu malamnya ada pensi, ya dulu banyak kelompok-kelompok ya yang ini Kak Dalili dulu kalau nggak salah bass atau gitar ya, aku agak miss dikit gitu. Ya, jadi ya Mas Dalili ya. Ya. Oh iya, salah satunya. Ya, jadi lalu ada tadi bahwa ada cerit malam, kelompok-kelompok rombongan, ya, salah satunya adalah masuk di rumah kosong. Jadi adalah sebetulnya untuk bagaimana tadi bahwa membangun kebersamaan itu penting supaya tidak takut seperti diceritakan Mas Dalili itu. Nah, Mas Dalili sendiri adalah memang tadi diceritakan bahwa kalau untuk disiplin dari SMP luar biasa disiplin Mas Dalili itu. Ya, tepat waktu, serius ya, sungguh-sungguh. Jadi dulu saya tahunya adalah diem, serius dan pinter gitu. Jadi tuh saya waktu itu mengampu di guru BK, lalu di pembina OSIS, lalu di apa ya, selain BK, guru OSIS, lalu ekskul ya, ngadain ekskul dan tahulah dengan teman-teman anak-anak. Nah, salah satunya itu dan jadi disiplin tinggi, lalu pinter. Jadi kalau misalnya biologi ya pinter, jadi akademiknya cukup bagus, baik ya. Tapi yang mengesan di saya adalah memang Kak Dalili adalah punya disiplin dan integritas yang tinggi. Itu yang saya makanya waktu kemarin Bu Rini, bagaimana Mas Dalili sekarang di KBRI, ya udah suruh ngomong aja Bu Rini. Pada adik-adiknya sebuah cerita, saya yakin pasti yang akan disampaikan akan sama seperti sekarang ini dan itu terbukti ya diceritakan dan ini jadi kalau tadi diceritakan bahwa biologi senang, kalau memang ya teman-teman anak-anak semua memang pelajaran yang sekarang ini kan cukup banyak ya, tapi dulu memang passion itu kan sekarang Mas Dalili di SMP sudah mencoba anak-anak adik-adik kelas kalian dan Mas Dalili coba untuk menemukan passion selama di SMP. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa anak-anak kelas 7 sudah mulai untuk mencoba meniti karir. Jadi kami mencoba menanamkan supaya cobalah
temukan passion kalian sehingga nanti passion itu akan menjadi sebuah profesi nantinya, sehingga kalian akan senang, akan bahagia dengan sendirinya. Ini akan menghasilkan. Nah, kami terima kasih Mas Dalili sudah hadir bersama kami, dan salam buat keluarga, sukses selalu, mudah-mudahan suatu saat tidak hanya di Boma tapi menjadi duta besar dan yang lebih tinggi lagi. Doa kami untuk Mas Dalili sehat selalu dan sukses di karir dari kami dan adik-adik di SMP Pangudam Jaya. Terima kasih, mohon maaf Bu Rini yang sudah menghubungi hari ini nggak bisa bergabung karena Bu Rini sedang sakit. Salam barusan tadi saya foto Mas Dalili tak kirim ke Bu Rini. Ya, kita aja Mas Dalili, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu, sukses di sana. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju dan semakin berkembang dengan baik, ya, walaupun kita di masa pandemi. Minggu depan kita berencana sudah akan ada pertemuan tatap muka, walaupun hanya 50%. Dan kami yang ada di Tangsel sudah level 3 dan cukup baik perkembangannya. Adik-adik di SMP Pangudam Jaya sudah dilaksanakan vaksin, hampir semuanya sudah vaksin secara mandiri, dan kurang lebih hanya dari 309 hanya 46 yang belum. Ya. Saya kira itu saja Danin, Mas Dalili, dan anak-anak semua. Hari apa yang kita disampaikan kakak kita Dalili di pengalaman berharga bagi kita semua, dan anak-anakku bisa mencermati dengan baik dan juga bisa melaksanakan. Terima kasih Danin, dan selamat siang untuk semuanya. Terima kasih Pak Sugimin, dan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang keren-keren banget. Silakan Kak Dalili untuk closing statement-nya terlebih dahulu sebelum saya menutup acara dialog kenegaraan kali ini dan pesan-pesan untuk adik-adik di SMP Pembangunan Jaya. Terima kasih Kak Danin. Terima kasih Pak Sugimin untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Senang banget saya bisa reconnect kembali bertemu dengan Pak Sugimin dan adik-adik di SMP PJ. Jadi membuat saya mengingat kembali waktu itu ketika bersekolah di PJ, bagaimana rasanya. Dan tadi yang Pak Sugimin sampaikan mengenai nilai-nilai kedisiplinan dan integritas, dua nilai itu adalah disiplin dan integritas itu adalah nilai-nilai yang Pak Sugimin ajarkan ke saya dan kami teman-teman angkatan pada waktu awal masuk SMP. Justru yang ngebentuk kami menjadi sekarang ini adalah Pak Sugimin, Ibu Rini, Ibu Bapak Guru, semuanya di PJ. Jadi adik-adik, pesan-pesan Ibu Bapak Guru itu didengerin, mungkin berulang-ulang terus ya, kadang-kadang kita juga ngerasanya kok diulang terus, tapi pesan-pesan itu penting, nantinya akan bermanfaat ke depannya ketika kita sudah dewasa. Dan percayalah Ibu Bapak Guru itu mendidik teman-teman dengan penuh rasa sayang dan niatnya mulia untuk kehidupan teman-teman yang lebih baik nanti di masa depan. Jadi mungkin itu pesan singkatnya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk bisa hadir di acara ini. Doa kami untuk Pak Sugimin, untuk Ibu Rini, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga minggu depan lancar untuk sekolah tatap mukanya. Dan tetap jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental, stay safe and stay healthy. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Dalili atas pengarahannya pada hari ini. Sehat-sehat selalu ya Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dalili ya. Sehat-sehat, sukses selalu di sana ya. Sukses selalu juga Pak. Sehat-sehat. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Kak Dalili dan Danin. Ternyata keren banget ya Kak Dalili itu. Semoga di antara kita semua suatu saat ada yang berkarir seperti Kak Dalili. Sukses selalu, Kak. Iya, betul banget. Pengalamannya itu kayaknya seru-seru semua ya. Nah,
Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan Kawah Kepemimpinan hari pertama. Gimana adik-adik? Seru kan kegiatannya? Eits, tapi tunggu dulu, masih ada yang lebih seru lagi loh. Di hari kedua dan hari ketiga. Jadi teman-teman tetap aktif mengikuti ya seluruh rangkaian acara Kawah Kepemimpinan tahun ini. Oh iya, jangan lupa untuk membuat proyek-proyek dari Kakak OSIS juga, karena akan ada hadiah yang menarik untuk 3 orang yang membuat karya terbaiknya. Saya Zaza. Dan saya Cece. Selaku MC hari ini pamit undur diri. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.